Oke, mari kita baca judul ininya sama-sama sebelum ayat ya, subjudul. 1, 2, 3. Sebagai pengurus rumah yang baik dari berbagai kasih karunia. Kasih karunia Allah. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke, 9 Mika. Berilah kepada orang yang sungut. Oleh tiap-tiap orang sebagai pengelola. Oke, lanjut. Marta ya. Ayat 11. Ya, ayat 11. Tadi sorry, putus-putus. Orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita karena berbagian dalam penderitaan. Ayat 12, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah supaya dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Oke. Farel. Udah bisa? Suaraku kedengeran nggak ya? Ya, masuk. Oh ya. 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Kita bacaan sampai di sini porsinya. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau berbagi atau bertanya apa yang didapat begitu? Dari ayat 7 sampai 19 ya, kita ada 2 subjudul tadi kita sudah baca. Aku tertarik di bagian itu. Ternyata penghakiman itu dari rumah sendiri ya. Dari ayat 17 ya, dimulai dari rumah kita ya. Dari rumah Allah sendiri. Jadi dia bilang kalau rumah sendiri itu paling enak gitu. Ya, ternyata di sini penghakiman dari rumah sendiri juga. Ya, orang Kristen nggak melulu enak juga gitu ya.
Ya, karena ada penghakiman yang mengintai kita. Kenapa? Karena ya mungkin karena dosa apa nggak tahu ya. Kemudian tapi di sini juga disebutkan kalau penghakiman itu dari rumah sendiri, terus gimana mereka yang nggak percaya gitu kan? Jadi penghakiman itu ternyata juga ada positifnya ya, atau ada teguran Tuhan ya kan. Nah, cuma ayat 19 itu menarik. Dia bilang karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Jadi orang yang menderita karena diri Allah, kita udah karena Allah menderita, tapi Petrus itu menyarankan bukannya gimana lepas dari penderitaan, tetapi dia bilang serahkanlah dirimu kepada pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Ya. Kok bisa ya? Maksudnya gimana ceritanya gitu kan? Kita dalam musibah, sengsara ya kan, menderita. Ya memang sih karena diri Allah, tapi gimana kok kita bisa terus berbuat baik? Biasanya kan kita ngomel-ngomel ya kan. Waduh, kenapa ini Tuhan? Apa yang salah gitu. Ya. Jadi ya apa ini jawabannya? Aku tanya ya. Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa Petrus ngomong kayak gitu ya? Mungkin ada di catatan kakinya kali. Kenapa kita harus terus berbuat baik? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Samuel. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Amin. Aku menikmati di ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, di sini dibilang kita perlu berbahagia ketika kita dihina karena nama Kristus, karena di catatan kakinya dibilang karena kita bisa berbagian di dalam penderitaannya. Kita bisa bersatu dengannya di dalam persekutuannya. Puji Tuhan, jadi hari ini kalau misalnya ada yang menghina kita karena nama Kristus, kita nggak perlu marah, tapi kita perlu berbahagia. Karena dikatakan bahwa roh kemuliaan itu, atau yaitu roh Allah ada pada kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi, mungkin 1-2 orang. Nah, itu sedikit kita akan tutup ya. Amin. Aku menikmati di ayat 19 setelah segala yang dikatakan di atas ya tentang penderitaan menderita sebagai orang Kristen di dalam Kristus gitu. Itu dikatakan karena itu berbuat baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada pencipta yang setia sampai terus berbuat baik. Ini juga menjadi suatu peringatan atau hal yang Tuhan mau kita lakukan gitu di zaman yang sekarang gitu. Yaitu kita menderita bagi Dia serta menyerahkan diri gitu kepada pencipta yang setia. Jadi perlu banget gitu. Jadi jangan sampai diri kita adalah kita serahkan kepada diri kita sendiri, kita berbuat seenaknya kita menurut aturan kita, tetapi kita harus menyerahkan segala diri kita kepada Tuhan gitu ya. Itu yang Tuhan yang menciptakan kita gitu. Dan aku juga terkesan sambil terus berbuat baik. Di sini apalagi di zaman yang udah Tuhan mau datang, kita diberikan firman ini gitu bahwa kita harus terus berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ini akan mencerminkan Kristus itu sendiri gitu. Ya kiranya aku juga tertegur gitu untuk terus berbuat baik. Mungkin berbuat baik sudah, tetapi kita terus melakukannya. Itu yang aku nikmati. Amin. Amin. Terima kasih ya. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, malam ini ya, kita sudah membagikan semuanya tadi yang kita dapat dan sudah tergabunglah atau menjadi satu puzzle-nya ya. Oke, saya akan tutup dengan perkataan singkat aja. Kita lihat tadi ada 2 perikop ya.
Yang pertama ayat 7 sampai 11 itu berbicara mengenai sebagai pengurus rumah yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Yang kedua ayat 12 sampai 19 berbicara bagaimana bersukacita dan berbagian dalam penderitaan Kristus. Ya, jadi di sini kata penderitaan, di sini adalah pengurus rumah. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita melihat bahwa sebenarnya Allah punya kehendak kekal, ya, eternal, ya. Kehendak kekal ini terjadi ketika kita percaya kepadanya. Dan bukan hanya percaya, tadi melalui baptisan, ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana itu adalah bukan hanya tata cara agama, tadi di video juga sudah dikatakan bahwa itu adalah salah satu lambang yang sakral. Berarti apa? Penting sekali untuk kita hidupi hari ini. Ya. Jadi saya percaya kita semua sudah dilahirkan kembali. Oleh karena itu, kita melihat lagi bahwa ada satu perkara penting di ayat yang ke-7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, jadi sekali lagi dalam catatan kaki juga dibilang di sini bahwa kesudahan itu adalah apa? Segala sesuatu yang menjadi sandaran akan berlalu. Ya, jadi teman-teman akan berakhir semuanya. Ya, kita punya apa hari ini bisa hilang nanti. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita sadari, semua adalah milik Tuhan dan harusnya kembali kepada Tuhan. Termasuk diri saya dan teman-teman sekalian. Ya, karena itu jadi sekali lagi juga ada perkataan yang baik di sini di ayat yang 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Ya, jadi anugerah Allah itu seperti satu talenta yang diberikan kepada kita masing-masing. Ya, hari ini di dalam diri setiap kita sudah ada, tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Atau mau kita malah menguburnya saja. Ya, seperti dalam perumpamaan mengenai hamba, ya, hamba yang baik. Ya, ada yang diberikan satu, ada yang diberikan dua, ada yang diberikan yang satunya lagi, ya. Nah, karena itu gimana sih caranya? Ya, caranya adalah kita rela menderita, yaitu di ayat 12 sampai 19. Ya, jadi janganlah kita heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi hari ini semua yang kita alami, yang kita hadapi adalah ujian. Ya, misal kita ada kesulitan bergaul atau kesulitan banyak hal, ya, yang terjadi, itu semua adalah untuk menguji kita. Ya, jadi kalau batu permata, emas, perak nggak bisa melewati ujian, maka bukan emas, batu permata dan perak. Ya, jadi yang ada di Alkitab semua itu sudah dinubuatkan. Atau malah kita atau saya hanya sekedar kayu, rumput kering, dan jerami. Ya. Jadi sekali lagi, iman kita ditentukan dari seberapa kita kuat menghadapi godaan dan tantangan dunia. Dan sekali lagi, bisa diingatkan bahwa godaan dan tantangan dunia bukan hanya yang menyulitkan kita. Justru yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita rasanya nikmat. Ya. Itu yang membuat kita juga jauh daripada Allah. Nah, maka di ayat 14 dibilang, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tadi sudah banyak yang share, ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya malam ini kita lagi ada jadwal ngumpul misalnya sama teman, tapi kita malah meluangkan waktu baca kitab 30 menit, ngapain sih? Kamu ngapain baca kitab? Ayo kita ngumpul aja. Kita hang out, ya, di Zoom kayak, offline kayak di mana. Ayo kita hang out lah, ya. Toh juga kita hidup hanya sekali. Kita pilih mana? Kalau kita ikut baca kita pasti kita dihina. Sok suci dan sebagainya. Ya. Jadi ini semua terjadi bagi orang-orang yang mau berjuang dalam nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi memang perlunya apa? Ayat 16. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Dan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin, ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga firman ini menguatkan kita, mendorong kita untuk lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, ya. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang, ya, bisa jadi minggu depan, bulan depan kita nggak tahu, atau tahun depan, ya, karena dia datang seperti pencuri, ya. Kalau kita dicuri tidak berharga, ya nggak bisa salahin siapa-siapa, penyesalan datang belakangan. Amin. Jadi sekali lagi, mari kita giat mengejar pertumbuhan rohani, ya. Kita kuliah baik-baik,
kita juga bisa menuntut kehidupan rohani secara baik-baik juga. Baik teman-teman, oleh karena itu mari kita sama-sama, kalau kita nggak bisa sendirian, kita punya grup, ya kita saling menguatkan, kita saling share. Ada di sini mahasiswa, ada Farel, ya Dwika, Herlin, Rika, kita sama-sama maju, ya saya di sini ya dan teman-teman di sini saling mendukung, saling menguatkan. Amin, puji Tuhan. Kalau gitu kita tutup. Adakah yang bersedia mendoakan kita malam hari ini? Aku deh boleh. Amin. Saudara-saudari, aku tutup dalam doa ya. Dan terima kasih Tuhan atas malam ini, Engkau kembali menyempatkan waktu kami Tuhan untuk berkumpul bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan melalui segala sesuatu yang menguji kita, segala sesuatu tidak lepas di luar dari rencana-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bahwa hari-hari kami juga senantiasa menikmati diri-Mu lebih banyak lagi, agar diri-Mu dapat semakin memenuhi diri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Korena, Cimaria, Rika, Duka, Herlin, Ciledi, Kosem, dan juga Cimarta ya Tuhan. Tuhan bahwa penghidupan mereka juga tetap mengasihi diri-Mu hari demi hari. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih.